Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ibnu Latif Pradana dengan NIM 31014214067. Nah, di sini aku akan mewawancarai seorang pengusaha muda yaitu Mas Rifki Geraldi yang sekarang menjadi CEO Gronis. Aduh, si jualan biasa guys. Ya, kan nanti mau jadi usaha besar. Oh ya, amin, amin. Makasih loh bro. Ya, mungkin sebelumnya Mas Rifki mau kenalan terlebih dahulu, Mas. Oh ya, boleh boleh. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rifki Budi Geraldi, biasa dipanggil Rifki. Masih mahasiswa juga dari UNES juga, dari jurusan manajemen. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya tugas akhir, skripsian, terus ngurus Gronis ini sama kerja juga. Sama kerja juga, Mas. Ya, Nah, terus buat skripsinya sendiri itu udah sampai mana? alhamdulillah ya, udah menuju akhir sih. Ya mungkin tujuan aku ketemu sama Mas Geraldi, aku ingin wawancara lah terkait ngobrol-ngobrol terkait kewirausahaan. Gimana sih Mas Geraldi bisa ngembangin usaha Gronis ini dari kecil sampai berkembang pesat sampai saat ini? Oh iya, boleh boleh. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ingin aku tanyain ke Mas Geraldi sendiri tuh, bagaimana sih cara Mas Rifki itu mendirikan usaha Gronis ini? Nah, dari kecil sampai berkembang sampai saat ini. Oh, memulainya ya. Ya. Oke, Gronis ini udah ada sejak aku mahasiswa baru di tahun 2017. Udah ada sejak semester 1, tapi dulu tuh masih sekedar pengen jualan hari ini, besok enggak, besoknya jualan lagi, besoknya enggak. Masih sekedar mut-mutan lah jualannya. Sampai selesai. Terus semester 3 aku mulai lagi, lebih luas lagi, terus ketambahan reseller juga, kalau sekarang bisa disebut sebagai mitra. Tapi dulu tuh cuma dapat 9 sampai 10 orang doang yang bisa bantu, dan itu fokusnya di fakultas ekonomi. Setelah itu berkembang dari semester 3 sampai semester 5 deh kayak gitu terus polanya. Terus akhirnya corona aku stop dulu. Aku stop karena pasarku memang pusatnya adalah mahasiswa. Corona nggak ada mahasiswa sama sekali, jadi nggak ada pasar sama sekali. Kalau aku jual Gronis juga nggak ada yang beli gitu. Terus akhirnya di stop, dan aku mulai lagi di bulan November di tahun 2021 dengan konsep yang lebih matang, strukturisasi organisasi yang lebih kompleks lagi, dan pemasaran yang lebih luas lagi. Jadi Mas Rifki sendiri membangun usaha ini dari usaha kecil-kecilan sendiri, terus menjualkan sendiri, terus baru rekrut mitra, terus mengembangkan sendiri, terus bikin strukturnya sendiri dari kecil teman-teman Mas Rifki sendiri gitu ya, Mas? Iya, dulu pas awal-awal jualannya jual ke kelas langsung. Jadi sebelum aku bawa, aku tanyain ke teman-teman ya open PO lah kalau istilahnya. Ada yang mau beli Gronis gak? Aku mau bawa nih. Terus aku data, totalnya ada 50 pieces, aku masih ingat banget. Sabtu Minggu aku produksi, hari Seninnya aku bawa. Terus aku sebar ke orang-orang yang beli tersebut. Dulu bawa tandengan plastik gede, isinya 50 pieces Gronis. Capek, malu juga. Tapi gak apa-apa, ada hasilnya. Benar banget. Karena malu tuh cuma gengsi sendiri. Iya. Ngembangin juga, kalau malu gimana? Jangan makan gengsi. Iya, benar. Nah, mungkin kedua ya Mas ya, bagaimana sih cara Mas Rifki itu untuk nentuin pasar dan sasaran usaha sehingga Gronis ini bisa berkembang, ya bisa dikatakan udah besar lah sampai sekarang ini gitu loh. Kalau Gronis sendiri memang target utamaku tuh mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Tujuan utamaku menjadikan Gronis sebagai Gronisnya mahasiswa di setiap univ tuh ada. Nah, untuk saat ini baru ada di UNES sama di daerah Purwokerto. Tapi untuk Purwokerto lagi proses jalan, belum dimulai, lagi dirancang-rancang saat ini. Terus kenapa mahasiswa? Kenapa memilih mahasiswa? Karena mahasiswa itu pertama banyak event. Terus kedua, karena
karena mahasiswa banyak jajannya sih, kamu lihat banyak jajannya. Pengen beli brownies, aku dulu masih ingat kalau kita mau beli brownies harus turun ke bawah, ke Semarang bawah, dan itu harganya 25, 30, 35-an. Dan makanya aku memberikan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu membuat brownies yang kecil-kecil bentuknya, jadi bisa dimakan setiap saat, setiap lagi pengen bisa langsung beli, nggak perlu turun ke bawah. Kenapa harus mahasiswa sudah masyarakat luas? Karena tadi mahasiswa tuh banyak event pertama, jadi dari event tersebut aku bisa ngambil celahnya. Kayak danusan, mereka kan pasti butuh acara, butuh uang gitu, butuh dana lah, butuh dana, dan aku juga butuh keuntungan. Jadi sama-sama pengen enaknya, aku cari celahnya, coba deh aku masukin dengan skema kerjasama, mereka dapat sekian persen, aku dapat sekian persen gitu. Terus juga pasar mahasiswa tuh selalu ada setiap sampai kiamat mungkin ya. Brownies ini menurutku bakal selalu ada selama mahasiswa itu ada. Selalu ada regenerasi yang ini kan udah ada 2022, angkatan 2022 kan, 2023 ini juga masih ada, sampai kapanpun bakal selalu ada gitu. Jadi mungkin buat sasaran sendiri itu fokus ke mahasiswa ya, karena mahasiswa sendiri tuh banyak eventnya, banyak jajan juga. Jajan. Ditambah mahasiswa kan anak-anak kos ya biasanya, anak-anak kos kan, dan sistem penjualanku kan nggak lewat Instagram doang, lewatnya kemitraan. Jadi aku ajak semua orang yang mau tambahan uang jajan, yang bisa aku bantu ya aku bantu, yang nggak mau join ya nggak apa-apa juga. Jadi sistemnya kalau kemitraan itu mereka dapat sekian persen dari hasil penjualan mereka, jadi mereka dapat untung, aku pun dapat untung, hitung-hitung bantu mereka juga gitu. Terus kan sekarang masih ada all shop gitu loh mas. Nggak udah nyoba buat all shop tuh, Shopee Food gitu. Shopee itu udah ada, tapi cuman sekedar naruh ya, brownies di Shopee, nggak fokus di situ, karena kalau naruh di all shop tuh biasanya dinaikin gak sih harganya di platform, jadi 3.000 jadi 4.000. Terus dan dari gue sendiri mengatasi hal tersebut dengan cara kita udah punya operasional juga, jadi pembeli kalau mau beli brownies udah pasti langsung diantar ke kosnya, kan sama aja kayak GoFood gitu kan, Shopee Food kan sama aja. Terus diskon juga kita sering ada, diskon wisuda atau diskon 77, 88, 99, 10. Jadi mengikuti perkembangan juga gitu. Iya, mengikuti perkembangan juga. Ya mungkin selanjutnya mas ya, bagaimana sih cara Mas Rifki itu mendapatkan modal untuk mendirikan brownies dan mengembangkan brownies ini sendiri dari kecil gitu? Kalau brownies dulu di tahun 2017 modalnya itu bukan modal sih, modal orang tua sih hitungannya, kan udah ada kan produksi juga digenduk ya, di rumah pribadi juga udah ada dapur, udah ada kompor dan lain-lain, jadi nggak perlu mikir itu. Paling yang dipikir dulu cuma beli telur, bahan baku dan lain-lain, itu masih uang orang tua. Tapi untuk brownies yang edisi baru 2021 di bulan November tuh hasil uang sendiri dari hasil kerja setelah magang kita. Berarti sekarang tuh udah pure hasil kerja mas ini sendiri, terus tanamin modal buat brownies, ngembangin gitu. Iya, alhamdulillahnya gitu. Daripada aku cuma nabung belum pasti untuk apa, mending aku tanam uang tersebut ke hal lain yang lebih menguntungkan. Nah, tadi kan udah katakan sama mas ini tuh ada reseller, mitra, terus tim produksi sendiri kan gitu. Nah, buat Mas Rifki sendiri tuh pengelolaan sumber daya manusianya itu gimana buat produksinya, itu wawancara tujuannya dari mana gitu? Oke, kita di Grownies itu punya banyak tim. Total kalau aku lihat di grup besar tuh ada 68 orang yang ada di Grownies. Terdiri dari berbagai divisi, ada direksi, produksi, marketing, operasional, dan mitra.
Terus habis itu keseluruhan 68 orang tersebut adalah masih mahasiswa semua. Jadi keunikan yang ada di Gronis, semua bisnisnya dijalankan oleh mahasiswa. Kenapa yang paling luas? Terus gimana cara menentukan ini bagian itu? Yang pertama, biasanya orang-orang utamanya atau direksinya itu orang-orang yang kupilih secara langsung, orang-orang yang udah ku percaya, yang udah ku kenal, yang udah ku pahami mereka cocok di bagian mana. Jadi untuk bagian direksi sendiri nggak ada oprek, langsung pemilihan secara langsung, karena pusatnya Gronis ada di sini. Jangan sampai sembarangan milih orang yang akan mengakibatkan kegagalan gitu kan, atau rusaknya bisnis kita. Terus yang kedua, produksi sendiri kita seminggu 3 kali di hari Sabtu, Senin dan Rabu. Untuk Sabtu pasti banyak yang minat, tapi untuk yang Senin dan Rabu pencariannya itu melalui penawaran oprek. Siapa aja yang free di hari Senin atau Rabu, yang free tersebut bisa datang ke kita, bisa join sama kita untuk bantu produksi. Lumayan, kerja part time, full time tapi cuma sehari gitu dalam seminggu. Terus untuk mitra itu terbuka untuk umum, jadi siapa aja yang mau daftar boleh banget, siapa aja yang mau nambah uang jajannya boleh banget. Dan tenang aja, untuk skema penggajiannya juga kita udah rapih, terstruktur, dan selalu ada konfirmasi satu sama lain antara bidang keuangan sama mitra. Jadi selalu ada transparansi setiap pre-order, setiap PO-nya. Terus untuk marketing adalah ketua dari mitra-mitra per areanya. Terus operasional, orang yang nganter-nganter dari rumah produksi ke kos para pembeli. Dan untuk mengelola itu semua bisa dibilang capek dan butuh perjuangan ekstra sih. Butuh harus fast respon setiap saat, ya kan? Fast respon setiap saat selalu ada, kalau ditanyain selalu dibutuhkan. Jadi kalau aku meleng sedikit itu kacau lah, bisa dibilang gitu. Aku bahkan kalau di lampu merah tuh, kalau lagi perjalanan dari kantor ke UNES, setiap lampu merah aku buka HP dulu, kira-kira ada yang ngechat nih, langsung ke VN jawabannya, saking bahayanya kalau ditinggal gitu. Dah, itu dulu aja. Terus kalau ada dari misal tim produksi yang rewel itu mas, ada ini ada itu, terus dianya slow respon, itu gimana mas? Kalau ada yang nggak paham terus pas produksi itu gosong Gronisnya, itu gimana mas? Oh gitu. Pengelolaannya Itu ada beberapa kejadian juga. Namanya orang kan ya ada luputnya lah ya, ada salahnya, dan harus kita maklumi juga. Tapi ya setelah melakukan tersebut ya kita ingatkan lagi, jangan sampai terjadi kesalahan kedua lah. Soalnya kan itu aset juga kan, kalau kosong susah nyarinya, apalagi belinya di Shopee harus nunggu beberapa hari, kalau di Semarang udah ada lagi. Terus biasanya untuk orang produksi yang baru tuh dia di training dulu sama orang yang lebih jago sebelumnya. Jadi aku gak mau naruh orang produksi yang baru bersama orang-orang baru juga, ya kan, harus dikenalin sama orang-orang yang udah lama di bagian produksi. Ya contohnya salah satu orang ya, ini bisa sebutin gak sih? Jangan ya gitu. Terus apa lagi? Udah gak sih? Udah. Mungkin selanjutnya itu kan Mas Rifki itu buat bangun Gronis sendiri kan pasti butuh jejaring lah, relasi kan awalnya, mau bentuk terus mempercayai orang, mau nunjuk orang jadi direksi juga kan. Nah itu cara Mas Rifki buat bangun relasi, bangun jejaring itu dari dasar itu gimana? Oh, kalau semua yang aku dapat selama ini tuh hasil dari ikut organisasi dari awal masuk ke kampus. Aku fakultas ekonomi manajemen. Di FE itu ada IVAL dulu. Kalau di FIS itu SAS, sekolah aksi sosial. Aku ikut IVAL di awal, terus ikut BEM juga, ikut Rohis juga, jadi ikut PPAK juga. Jadi lumayan relasi, dan dari orang-orang tersebut
orang-orang yang cocok, yang sekiranya cocok, banyak ide, bisa nurun dan lain-lain, bisa aku ajak langsung ke Gronis. Contohnya ada beberapa orang, Ilman misalkan untuk keuangan itu teman dari BEM, terus Anggita tuh teman dari PPAK gitu. Jadi manfaat kita ikut organisasi buat apa, pengembangan wirausaha, kalau misal kita mau membangun bisnis tuh sangat-sangat besar ya mas. Iya betul, sangat besar banget. Organisasi itu sangat memberikan efek sih, sangat memberikan efek, terutama channel. Channel tuh penting banget dalam dunia yang akan datang. Apalagi kalau udah lulus, channel-channel kita tuh bisa berguna untuk informasi-informasi cari kerja dan lain-lain. Jadi kalau kalian ikut organisasi jangan cuma ngeluh-ngeluh aja capek rapat dan lain-lain, dinikmati juga prosesnya. Dari berbagai si yang kalian ikuti, pernah jadi si acara, konsumsi, perkap dan lain-lain, ya dinikmati aja pengalaman dan pembelajarannya. Barangkali di kedepannya bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Kayak dulu kan aku ada event apa ya dulu ya, porsi ajur jadi perkap, disuruh nyari tenda. Terus kedepannya aku udah ikut organisasi lain, dimasukin ke perkap, dan aku udah dapat channel tenda dari organisasi sebelumnya. Kan gitu enaknya ikut organisasi. Nah, terus dari Mas Rifki sendiri kan sekarang udah membangun di daerah UNES sama Purwokerto kan. Nah itu kan pasti nanti kedepannya nggak bakalan luput dari yang namanya pesaing. Nah nanti kedepannya tuh dari Mas Rifki udah ada strategi sendiri nggak buat apa namanya menghadapi pesaing dari apa Gronis atau Gronis lainnya gitu loh. Iya betul, untuk pesaing pasti akan ada. Bahkan aku pernah ngeliat ada satu brownies juga, tapi namanya bukan brownies, dia panggang. Aku kan gugus ya, dia panggang. Terus aku lihat pamfletnya tuh, kok sama plot konsepannya, ada PO 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Hari produksi sama, menu-menunya urutannya sama. Oh udah mulai ada pesaing nih. Biasanya strategiku ya loyalitas timnya yang ku bangun. Jadi mereka tuh harus saling menjaga satu sama lain. Makanya aku seneng kalau bisa ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama mitra-mitraku, ketemu secara langsung, nraktir jajan kayak atau apa yang menimbulkan loyalitas oleh mereka gitu loh untuk Gronis. Terus habis itu juga bisa apa ya, dari loyalitas tersebut bisa menimbulkan sikap saling menjaga lah, menjaga satu sama lain, menjaga kebersihan di sini, menjaga kepercayaan. Mas aku udah balikin box ini ya tempatnya. Terus aku karena udah kenal dia, tanpa aku hitung lagi ya udah ambil aja ya, udah percaya. Makanya yang paling kuutamakan untuk menghadapi pesaing itu loyalitas timnya dan kebersamaan timnya, saling menjaga satu sama lain. Terus kan buat usaha sendiri tuh pasti ada penyusunan keuangan gitu ya mas ya. Nah buat Mas Riki sendiri tuh apa sistem penyusunan keuangan itu gimana dari Gronis? Untuk penyusunan keuangan, alhamdulillah sekarang juga udah rapi, udah dipegang sama anak akuntansi 2018 ya. Pokoknya anak akuntansi itu sistem keuangan kita dicatat setiap pemasukan pengeluaran per PO, per produksi gitu. Jadi setiap ada pengeluaran dari tim manapun, dari tim operasional, pengeluaran greeting card atau beli styrofoam dan lain-lain dicatat. Produksi juga kalau gasnya habis langsung dicatat, topping habis juga langsung kita catat semuanya. Terus kalau ada pemasukan mereka juga langsung laporan. Udah rapi lah ya kalau orang. Mungkin cukup ya mas ya buat sesi sharing kita, Iya. kita ya. Udah banyak banget ilmu yang sudah diberikan Mas Rifki, berbagi ilmunya untuk pengembangan Gronis, apa usaha dari Gronis Mas Rifki sendiri. Ya semoga buat kedepannya Gronis bakal lebih berkembang lagi, lebih dikenal
mahasiswa di Indonesia, bahkan di luar Indonesia mungkin ya. Amin. Tapi mungkin dari teman-teman mungkin ya yang melihat video ini nantinya, Gronis itu singkatan dari apa ya? Waduh, Gronis singkatan dari apa? Orang-orang tuh taunya Gronis itu dari kata grow, tumbuh, bahasa Inggris itu grow. Padahal aslinya tuh gernya tuh Geraldi, nama aku sendiri. Omisnya tuh ya Gronis. Jadi Gronisnya Geraldi gitu. Gitu. Nah buat Gronis sendiri kan ada slogannya ya Mas ya? Oh ya, slogan. Kamu mau ikut jargon juga nggak? Boleh Mas. Oke ya. Oh Mas. Oke, jadi kita juga punya slogan. Di Gronis juga punya slogan. Gronis mengerti perasaan. Ulang-ulang, kita coba sekali ya. Kerja bareng, main bareng, cuan bareng, keluarga bisnis Gronis mengerti perasaanmu. Sangat ya. Nah, kenapa Gronis itu slogannya mengerti perasaanmu Mas? Karena pertama ya, target pasarku mahasiswa. Pertama itu. Terus pembeli paling banyak perempuan. Perempuan itu tipe yang pakai perasaan bukan logika. Oh, ya. Aduh, disambungin kemana-mana gitu ya. Terus dari hal-hal tersebut, Gronis juga punya pelayanan. Setiap pembeli adalah raja. Jadi setiap mereka beli produk kita, yang ngisi, kita kan ada link pemesanan ya, yang ngisi link pemesanan tuh mitra. Terus habis itu barangnya kita produksi, terus kita antar ke pembelinya. Jadi pembelinya tuh tinggal nerima beres doang, nggak perlu datang ke sini. Terus kalau misalkan dia nggak punya tunai, kita punya pembayaran non tunai. Ada bank juga, ada dompet digital juga gitu. Jadi udah kayak komplit gitu loh. Sangat mengerti perasaan pembeli, mengerti perasaanmu banget gitu. Berarti buat usaha yang sudah didirikan Mas Giri dari kecil sendiri itu udah terkonsep sangat-sangat matang ya Mas. Sampai sekarang sudah banyak namanya pekerjaannya lah, hitungannya pekerjaannya sangat banyak tuh. Dari mitra, tim produksi, tim keuangan, direksi gitu ya Mas ya. Nah mungkin ngobrol-ngobrol kita bareng Mas Giri atau Mas Rifki Giranti selaku CEO dari Gronis mengerti perasaanmu, mungkin cukup ya, banyak banget keilmuan tentang kewirausahaan yang sudah diberikan dari Mas Rifki. Mungkin apa yang sudah dituangkan ataupun gimana Mas Rifki mengembangkan usahanya dari awal berjualan sendiri di kampus, membuat tentengan Gronis 50 pieces sampai sekarang memiliki mitra, itu bisa diimplementasikan teman-teman sendiri. Mungkin dari aku Ibrahim Pradana mungkin cukup ya. Semoga video yang saya rekam ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa mengembangkan bakat dan minat teman-teman semuanya. Dari saya dan Mas Giraldi mengucapkan terima kasih ya Mas ya. Terima kasih juga. Iya, sama-sama. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.